Baik. Sekarang mari kita coba menghitung transfer Fourier dari sinyal-sinyal dengan pol pada lingkaran satuan dengan memanfaatkan konsep yang tadi. Pertama, kita lakukan apa? Lakukan transformasi dulu X-set dulu ya. Ini kita ketahui misalnya sinyal X1N sama dengan UN. Ya, kita tahu UN ini kelakuannya kurang begitu baik kalau kita langsung gunakan Fourier transform. Nah, tapi kalau saya melakukan set transform dia oke gitu. Dia seperti ini. Set sama 1. Nah, kita tahu ROC itu harus lebih dari 1 karena ada satu titik gitu. Bukan di seluruh ROC-nya di seluruh lingkaran 1 dia bermasalah. Cuma satu titik aja sebetulnya dia bermasalah. Yaitu pada saat set sama dengan 1. Sehingga kita agak violet aja requirement ini berlaku kecuali titik itu ya. Di titik itu kita ganti dengan delta. Maka pada lingkaran satuan ya, kecuali pada set sama 1 kita peroleh ini kita ganti dengan E pangkat J omega gitu. Setuju ya? Kita masukkan E pangkat J omega. Oke. Kemudian dari sini ini sebetulnya sudah kita bypass langsung ya. Dari sini Anda masukkan saja, kemudian ini ditarik keluar, nanti dia harus dibagi dengan itu. Biasalah konsep yang kita tadi dari sinus itu ya. Jadi Anda masukkan E pangkat J omega ke sini, kemudian ini ditarik ke bawah, keluar sini, supaya dia jadi sin, kemudian yang atas itu dibagi dengan hasil tarikan itu, sehingga kita dapat ini. Ya. Nah, kita kumpulkan, dia menjadi seperti ini, dan E pangkat J sekian. Di mana omega, syaratnya omega tidak boleh sama dengan 0 atau kelipatan dari 2pi. Oke, jadi kita dapat sekarang X omeganya ada ini. Gitu. Terus ditanya di sini berapa? Di sini kita kasih aja delta itu. Gitu. Di situ berlaku delta. Ya, jadi di sini spektrumnya kita bisa hitung. Pada omega 0 dengan kelipatan 2pi itu terjadi dan X1 omega mengandung impuls dengan luas pi. Ya. Oke, nah ini menjadi kita tidak hopeless sekarang. Jadi kita bisa hitung spektrum untuk sinyal yang penting ini. Nah, untuk kasus yang kedua lebih menarik lagi kasus cosinus. X2n cosinus n omega n cari Fourier nggak bisa. Oke. Nah, kita kurang kecewa, capek-capek cari ini terus nggak bisa dipakai untuk sinyal yang penting gitu. Nah, tapi perhatikan bahwa set transformnya itu seperti ini. Lihat tabel saja kalau penasaran. Dari sini kemudian kita tahu dia punya pole di sini. Berarti di titik-titik ini ada pole. Ada pole di omega 0. Nah, cuma X omeganya sudah berbentuk sesuatu yang kita tahu gitu. Oke? Jadi dia punya spektrum seperti ini. Tapi di titik-titik ini jadi infinite, ya. Tapi di titik-titik lain dia itu terdefinisi. Oke. Nah, baik. Jadi apa sebetulnya yang terjadi di sini? Pada kuliah kita yang bagian kedua ini, ya, kita mempelajari hubungan antara Fourier transform dengan set transform. Dan hubungan ini yang menolong kita banyak ya, karena Fourier transform itu bermasalah pada titik-titik yang penting justru, pada sinyal-sinyal yang penting. Dengan bantuan set transform, kita bisa mengestimasi sekarang Fourier transform. Di titik-titik yang bermasalah itu, finite pole itu, kita ganti dengan impuls. Kira-kira di situ ide dasarnya ya. Jadi dengan demikian we are okay. Dan ini sangat menolong begitu. Tanpa ini sebetulnya kita udah frustrasi juga gitu. Karena Fourier transform itu sangat penting untuk cosinus dan sinus gitu. Esensi. Tapi justru di situ kita tidak bisa hitung. Nah, pelajaran berharga juga begini. Jangan cepat menyerah gitu. Ya, jangan cepat menyerah. Kita coba generalize function begitu. Jadi, suatu tidak bisa, tidak 100%, bisa nggak 80% oke, kita kira begitu ya. Kita ngalah terhadap 10% itu. Nah, rupanya mathematician menemukan yang namanya generalized function. Fungsi-fungsi yang didefinisikan saja begitu. Seperti delta T itu
by definition aja seperti itu. Dia suruh bayangkan satu kotak ya, yang terus dipepet-pepet, yang luasnya 1 gitu. Terus dibayangkan seperti itu, akhirnya ya itu. Jangan tanya magnitudenya berapa. Gitu. Oke, nah itu akan membuat kita bisa menghubungkan dua konsep yang berbeda begitu ya, sehingga dia bisa terhubung. Salah satu yang barangkali saya bisa sebutkan juga adalah konsep dimensi itu ya, dimensi dari sinyal. Jadi misalnya begini, cara alam untuk mengkontain tak terhingga untuk menjadi terhingga. Misalnya begini ya, kalau Anda ukur panjang dari meja ini, misalnya seekor semut harus jalannya dari meja ini, mengcover seluruh meja ini, seharusnya dia tidak akan pernah selesai kapan juga. Ya, karena panjang jarak dari meja ini itu tak terhingga, bukan? Sebab dia baru sampai di sana, dia naik lagi sedikit lagi, balik lagi ke sini, bukan? Cover semua. Nah, kalau kita percaya bahwa jarak antar garis itu menuju 0, dia tidak pernah selesai gitu menjalankan itu. Jadi, kalau kita punya luas yang sempit, tapi pengen jaraknya panjang, kita bikin seperti itu. Salah satu contoh itu, di termodinamika, ini, sepeda motor misalnya, Anda lihat sepeda motor ya. Kalau Anda punya sepeda motor, dia punya mesin motor bakar. Karena dia bisa motor bakar, maka selain energi dipakai untuk memutar roda, ada energi yang jadi panas, begitu ya. Dan panas ini kalau tidak dibuang ke alam ya, dia akan membuat mesin ini malfunction gitu. Sehingga orang percaya ya, untuk dia bisa dengan cepat membuang panas ke alam, maka luas permukaan itu harus besar, bukan? Semakin besar luas permukaannya, semakin cepat dia mendingin, begitu ya, kira-kira begitu. Tapi sepeda motor itu nggak bisa luas sekali gitu. Mau naik sepeda motor ada lempeng besar kan, nggak lucu kan gitu. Nah, jadi dibuatlah konsep yang seperti ini gitu. Anda lihat ada sirip-sirip gitu ya di sepeda motor itu ya. Sirip-sirip itu adalah teknik untuk membuat luas melebihi volumenya begitu. Volumenya seperti itu gitu, terbatas. Tapi luasnya banyak. Nah, konsep yang seperti itu yang terkait sekali dengan dimensioning gitu. Kita menuju ke dimensi yang lain, tapi ada di perbatasannya. Nah, ini yang kita gunakan untuk melakukan ini juga gitu. Bagaimana dalam satu perhitungan yang seharusnya tak terhingga bisa dikontain ke dalam satu perhitungan yang terhingga. Sehingga diintrodusir yang disebut delta itu. Delta T. Konsep, bukan? Nah, jadi barangkali pelajaran yang lebih berharga lagi dari cerita kita ini ya, bahwa pentingnya konsep gitu, pentingnya konsep gitu. Dengan pendekatan konsep, maka problem yang tadinya tidak bisa dipecahkan dengan konsep begitu. Coba memang tidak selalu bisa, sehingga diperlukan konsep-konsep yang lebih baik. Perhatikan, kita sudah memperkenalkan 2-3 konsep penting sekali ya. Satu konsep set transform, satu konsep yang kita sebut Fourier transform. Sebelum kita kenalkan juga adalah konsep energi. Kalau kita hanya bergerak pada satu konsep tertentu, kita akan kesulitan membahas spektrum. Oke, nah kita akan akhiri kuliah kita pagi ini. Kita menghabiskan kira-kira 4 kali modul untuk mempelajari definisi dari spektrum. Pada kuliah-kuliah berikut kita akan terapkan spektrum ini ya, konsep ini pada kasus-kasus penghitungan sinyal ya. Tapi kita sudah tahu sekarang apa artinya spektrum itu. Dia terkait erat dengan energi ya. Jadi dia terkait erat dengan dekomposisi sinyal terhadap osilasi ya. Dan osilasi itu cara kita membawa energi yang paling efisien begitu. Jadi dengan spektrum itu kita tahu distribusi energi dalam sistem sinyal itu seperti apa. Oke. Nah, kemudian kita juga belajar di sini cara balik-baliknya ya. Kalau saya punya sinyal bisa ke spektrum, bagaimana dari spektrum balik ke sinyal kita sudah pelajari. Dan secara khusus kita pelajari yang namanya bentuk pulsa. Bentuk pulsa ini akan sangat penting kita pakai. Baik, kita akan
akhiri kuliah kita pagi ini. Sekarang kita akan lanjutkan kembali hari Kamis dengan aplikasi dari Spektrum untuk berbagai kasus sinyal dan sistem. Kelas jauh sedang bergabung dengan kuliah ini pagi ini. Sampai bertemu lagi hari Kamis. Selamat siang.